Beginilah ciri-ciri suatu negara yang akan hancur menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tidak bisa mencari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elat dilindungi. Itulah tanda keruntuhan moral negara yang membinasakan umat sebelum kalian. Jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya, tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jabatan diberikan pada orang yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amahan, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rakyat diam saat penguasa zalim. Diam atas kemungkaran adalah jalan menuju azab kolektif. Dan yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan. Harta hanya berputar di kalangan elit dan rakyat makin miskin semakin menjerit. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hukan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kayaknya persis terjadi di sini ya, rakyat dengan negara ini ya. Ini seperti sinyalemen dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang ciri-ciri negara yang hancur atau segera akan hancur ya. Jadi gimana kalau itu betul-betul terjadi di sini? Ya hancur gitu. Dan ini ya beberapa hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu benar-benar persis seperti yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah ya ketika para pejabatnya itu goblok semua, tidak bisa mencari atau bekerja untuk mendapatkan pemasukan negara ya, melihat kondisi geostrategis Indonesia menjadi negara yang mestinya itu tinggal melakukan nego dengan cara superior, tapi karena pejabatnya ini blow on, banyak yang menjadi maling ya kan, para koruptor ya, orang-orang yang tidak memadai ya, pada akhirnya tidak ada pemasukan lain, pemasukan produktif buat negara ini. Ya, sumber daya yang katanya melimpah ruah, tambang yang katanya seperti ini, hasil laut yang seperti itu, wisata yang bisa dipromosikan habis-habisan, tampaknya ya dipegang oleh kekuasaan para pejabat yang gobloknya setengah mati, itu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kalau yang terjadi di mana di Raja Empat itu sudah tahu bahwa itu adalah surga di bawah laut, dihancurkan hanya untuk tambang. Ini kan gobloknya bukan main ya. Dan kalau sudah seperti itu, sementara pendapatan tidak ada, maka yang akan dilakukan oleh negara itu adalah mengeluarkan berbagai macam pajak ya kepada rakyatnya. Kalau menurut istilah ini adalah pajak yang menindas kepada rakyat itu ya. Dan rakyat tidak berdaya, bisa jadi nanti rakyat tidak bisa hidup secara produktif, pada akhirnya jatuh kepada kemiskinan, tidak bisa bekerja, malah banyak penyakit, dan ini menambah beban bagi negara. Nah, pejabat-pejabat yang seperti itu nantinya ketika dia mati, dan mungkin banyak yang mendoakan supaya pejabat-pejabat yang korup, yang maling ini segera mati gitu kan, menghadap Allah itu menghadapi kemurkaan Allah. Tetapi bagi mereka mungkin sudah tidak takut lagi terhadap murka Allah itu gitu kan. Sebetulnya jiwanya sudah terbakar, sisi kemanusiaannya sudah nggak ada, ya nggak akan lagi takut ya kan. Mungkin ya, otak-otaknya seperti setan atau seperti iblis kan, sudah jelas tempatnya di neraka, ya sekalian menghancurkan kan begitu. Tuh salah satunya ya.
yang kedua yang biasanya itu adalah kondisi moral. Ya biasanya kalau kondisi moral para pejabat, ya kebayang nggak pemirsa, ketika Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk menginap 1 malam di hotel buat pejabat di Indonesia itu jatahnya, anggarannya itu 11 juta. Mana ada hotel di Indonesia ini yang 11 juta? Ya mungkin ada, 1-2. Hotel bintang 7 lah. Tapi kalau bintang 5, suite room, itu kok kayaknya sampai hanya 5 jutaan apa. Lah 11 juta itu dari mana? Mungkin mereka akan mendatangkan perempuan-perempuan itu. Jangankan kepada pejabat-pejabat tinggi. Ini kalau menurut pengakuan dari ponakannya Prabowo sendiri, yang di IKN saja, ASN-nya itu kelakuannya kayak seperti itu. Ya. Sekarang tidak ada pekerja, yang ada itu hanyalah ASN. Jumlahnya nggak banyak, tapi PSK-nya banyak. Kebayang nggak? Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat itu, yang kelihatan soleh, itu kelakuannya seperti itu. Kebayang nggak pejabat yang suka mabuk-mabukan? Ya kan? Tidak jelas ibadahnya kemana. Ya pasti lebih hancur lah. Dan karena itu dianggarkan sampai 11 juta. Mungkin para pejabat itu ngasih kontak sama Sri Mulyani, ya kan? Mul, aku kalau di hotel anggarannya itu segini, Mul, gitu kan? Nah, ya sudah kalau gitu dibuat anggaran 11 juta dan seterusnya. Belum lagi sangunya macam-macam, ya. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah ketika yang menjadi maling itu adalah kroni-kroninya, mereka melindungi. Tetapi kalau rakyat biasa, ganasnya bukan main. Kan begitu kan? Ya, inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi, dengan berbagai kriteria, ya, seperti ini, ya, beberapa kriteria, 5 beberapa kriteria, termasuk kalau rakyat diam saja, kemudian ada ulama juga diam, bahkan menjilat kepada penguasa yang zalim, maka nggak ada harapan masa depan dari negara yang seperti itu. Ya, kayaknya hadis Nabi ini betul-betul persis ya seperti eranya Jokowi sampai ke Prabowo ini. Dan ini adalah memang menjadi era kegelapan, ya, gelap secara moral, gelap secara intelektual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.